爱深深藏在传说中，那是君王为他而弹奏，但你从不曾在意经过是否。他是这样走，有笑有泪，有刚强也有软弱，千百年唱着困惑，哈利路亚。你和他之间若即若离，你孤独走在旷野里，月光美丽无法抵抗，是否爱的试探有苦有痛有毁灭更有背叛，这是冰冷破碎旋律，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。你经过的所有失落，我也曾经一样走过，但你不知能向谁诉说，是否灵魂深处微笑声音有回答更有呼唤，你活着的每一口呼吸，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。请原谅我给的不多，尽我所有，请你接受，在他面前才学会为你祈求。愿你记得，美好生命要自由，更要赞美。我唇上已无他语，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Halo, kita ketemu lagi Sobat Kristus dimanapun kalian berada. Ya, suatu anugerah kembali yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita boleh kembali dipertemukan pada hari ini. Saya ingin mengajak setiap kita untuk menyaksikan obrolan dari anak-anak muda. Selamat mendengarkan dan simaklah obrolan mereka. Silakan. Halo C. Clarice, halo C. Grace. Halo, gimana nih kabarnya? Baik. Baik. Studio lancar gak? Lancar kok. Cuman kan karena online gini kan banyak tugas, jadi agak sampai aja sih. Ya kami juga yang kelas 12 nih kan, jadi media pembelajarannya itu video sama Zoom, jadi agak susah gitu jadinya.
Oh, BTW kalian sibuk-sibuk ngerjain tugas sekolah gini, lihat-lihat Zoom gitu, masih ada beribadah sama Tuhan gak sih? Masih sih, tapi kadang ibadah, kadang enggak jadinya. Masih aja, soalnya kan setiap hari Minggu biasanya sama mama atau nggak sama koko ibadah sih. Oh gitu. BTW guys, gue mau cerita nih. Gue lagi galau soalnya ada satu kawan gue kan. Setiap kali gue bantu dia gitu, dia selalu bilang ke gue, kamu baik ya, kamu tuh mau bantu aku walaupun aku bodoh dan miskin. Habis itu dia bilang lagi, ada satu kawannya sering ngejek dia gitu. Habis itu setelah dia cerita kayak gitu, dia bilang gini, ya udahlah kita biarin aja dia. Nanti dia pasti dapat apa yang nanti pasti dia dapat balasannya kok, karena apa yang dia tabur itu yang akan dia tuai. Gue kurang ngerti ya apa maksud dari perkataan itu. Menurut kalian itu apa sih? Dalam firman Tuhan ada dibahas tentang tabur tuai. Oh iya, aku juga mau cerita nih. Dulu aku tuh anaknya bandel banget. Jadi aku tiap kali ke rumah ama aku, pasti aku selalu berantem sama ama aku kan. Terus sampai ama aku tuh pernah bilang kayak gini, lu cintai ya kan? Dan lampai sih kak lu baru cair. Itu aku ngerasa kenapa ama aku itu sadis banget ngomongnya begitu. Terus setelah itu aku datang lagi ke rumah ama aku bawain roti, aku bikinin teh, aku cuciin piring ama aku setelah dia makan. Terus ama aku kayak bilang, lu cintai ya, kan dulu kayak jengkol. Jadi aku tuh ngerasa senang kan ama aku kayak gitu. Tapi emang itu yang dimaksudkan tabur tuai ya? Tabur tuai ini ada hubungannya nggak sih dengan karma? Rasanya nggak sama lah tabur tuai ini dengan karma. Oh iya, aku pernah baca di Alkitab firman Tuhan dalam tabur tuai ini Galatia 6 ayat 7-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oh, ternyata ada ya ayatnya di Alkitab. Oh ya guys, kayaknya kita lebih baik udahan dulu deh. Tapi sebelum kita udahan, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih pada keadaan yang susah seperti ini. Tuhan tetap mengizinkan kami untuk menukar pikiran dan juga cerita. Tuhan, semoga setelah ini kita dapat menonton Sapa Sahabat Kristus dengan baik dan dapat mengerti apa yang dimaksud dengan tabur tuai. Amin. Nah, kita udahan yuk. Nanti kita mari sama-sama menyaksikan firman Tuhan tentang tabur tuai dalam Sapa Sahabat Kristus. Ya, oh ya guys, jangan lupa jaga kesehatan ya. Ya, bye. Jangan lupa beribadah dengan Tuhan. Bye. Saya yakin apa yang menjadi obrolan di antara anak muda tersebut kita juga mungkin pernah mengalaminya. Mungkin kita pernah membantu seseorang dengan meminjamkan mungkin sejumlah uang atau hal-hal yang lainnya. Namun ternyata dia nggak punya misalnya kesadaran untuk membayar kembali utang dia kepada kita. Lalu kita mendengar kabar bahwa ternyata dia mengalami atau misalnya mendapat sebuah penyakit yang sulit dan misalnya tinggal menghitung hari. Nah, kemudian kita akan langsung berkata tanpa kita sadari atau kita sadari kita akan berkata, itulah akibatnya. Siapa suruh dia tidak mau bayar utang? Rasakanlah dia sekarang menderita kesakitan. Ini bukan yang terkadang kita alami atau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara-saudara kita mungkin sama. Dan juga terkadang mungkin ada hal-hal lain juga yang kita kemudian berpikir kira-kira sama nggak ya dengan karma yang sering disebut-sebutkan. Yang kita juga tahu ada di tayangan di Antv ya. Beberapa waktu yang lalu, saya nggak tahu sekarang apakah masih ada. Yaitu tayangan karma apa matabat. Lupa saya apa nama judul itunya. Pokoknya intinya seputar karma. Yang intinya lakukanlah kebaikan. Sejahat apapun itu orang lakukanlah supaya Anda juga nanti kelak bisa memperoleh sesuatu berkat, sebuah kesuksesan misalnya katakanlah. Apakah itu sama? Saudara, kalau kita menelusuri di dalam
bahasa Sanskerta, arti dari karma itu yaitu hasil dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Tindakan itu bisa berupa apa yang ada dalam pikiran, hati, dan motivasi dari orang yang bersangkutan. Dan sehingga menghasilkan hasil yang dia lakukan di dalam kehidupan dia. Jadi karma lebih terkait kepada seseorang pribadi, tanggung jawab seseorang itu atas apa yang dia lakukan, dan kemudian kelak dia akan mendapatkan ketika dia terlahir kembali. Itu arti daripada karma. Nah, sekarang kita akan melihat firman Tuhan tentang tabur tuai. Setelah kita mempelajari, kita akan tahu apakah ini sebenarnya sama atau tidak dengan karma. Dari firman Tuhan yang sudah dibacakan, kita bisa melihat tabur tuai yang dimaksudkan di dalam bagian firman Tuhan, di mana Paulus mengingatkan jemaat yang pada masa itu yang kecenderungan, ya namanya kita sama dengan jemaat Galatia di masa itu, yaitu kita cenderung, karena kita memang semua kita akui secara sadar kita ini terikat dengan kedagingan kita, sehingga setiap kita tanpa sadar atau sadar kita bisa mempraktekkan kelemahan-kelemahan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan yang disebutkan Paulus dalam Galatia 5 ayat 19-21. Semua itu adalah hal-hal kecenderungan kita. Nah, kita katakan inilah kedagingan kita, inilah kecenderungan kita untuk biasa seringkali terjebak di dalam dosa. Itu kesenangan iblis memang, supaya kita terjatuh dan terjerat di dalam masuk lubang dosa, lubang istilah kedengkian, pertengkaran, kesombongan, iri hati dan segala macam. Yang disebutkan dalam 5 ayat 19-21, itulah kecenderungan kita. Sehingga kita diingatkan, ayo hentikan tindakan-tindakan yang seperti itu. Sadari bahwa kita ini lemah. Dosa seringkali menjadi zona nyaman bagi kita, yang seharusnya kita tinggalkan. Sehingga Paulus menginginkan, ayo stop dan ayo lakukan sesuatu. Yaitu apa? Biarkan hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Biarkan hidupmu dikendalikan, diatur oleh Tuhan. Supaya ketika kita diatur oleh Tuhan, kita bisa setidaknya kita bisa mempunyai kemampuan untuk tahu, diingatkan melalui Roh Kudus di dalam hati kita ketika kita melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin hati kita bisa tidak tenang, tidak damai ketika kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Misalnya sombong, kita melakukan hal kemudian menyakiti orang, mengkhianati orang, dan sebagainya macam, perselisihan dan segala macam. Bisa jadi setelah itu hati kita malah tidak damai. Jadi ini salah satu contoh ketika kita betul-betul membiarkan hidup kita dikontrol oleh Tuhan, Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, kita akan bisa merasakan apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan tabur tuai, yaitu di mana betul-betul Kristus yang mengendalikan hidup kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Yaitu hal-hal apa? Yaitu berbuah. Buah-buah roh yang disebutkan kembali dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 disebutkan. Saya masih ingat ketika sekolah minggu beberapa waktu lalu, tahun lalu kayaknya ya. Untuk jelasnya nanti bisa tanya Pak Agli sebagai ketua sekolah minggu. Mereka juga melakukan sebuah acara untuk anak-anak sekolah minggu, sekolah Alkitab liburan. Semoga saya tidak salah ya. Nanti tanyakan sendiri langsung ke guru-guru langsung sekolah minggu. Mereka mengingatkan anak-anak yaitu dengan 9 buah roh. Ya, sesuatu hal yang bagus mengajarkan anak-anak untuk mengingat hal ini. Nah, ini kita juga diingatkan melalui firman Tuhan oleh Paulus karena kita mirip juga sama dengan jemaat di Galatia, kecenderungan kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kita diingatkan hasilkanlah buah-buah roh yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu disebutkan semuanya di situ. Supaya apa? Supaya kembali nama Tuhan dipermuliakan. Dengan kita menghasilkan buah roh, kita bisa mengajak orang untuk percaya Tuhan, mengenal Tuhan, dan kemudian pada akhirnya kembali nama Tuhan dia dipermuliakan. Jadi disinilah dikatakan bahwa ayo ketika kita betul-betul mau taat kepada Tuhan, kita meneladani Kristus, maka secapek apapun kita, ketika kita down, ketika kita merasa tidak mood lagi, tidak semangat lagi untuk membantu dia atau menolong dia, karena ini orang ditolong ini tidak bisa dan tidak tahu berterima kasih, malah semakin memanfaatkan kita. Terkadang kita bisa diperhadapkan kepada kondisi seperti itu, bukan kita lelah. Di dalam tabur tuai, Tuhan, saya ingin menabur kebaikan. Kenapa yang saya tuai adalah tidak baik,
tidak enak. Dalam arti kita bertentangan dengan, bagi kita begini. Tabur tuai itu prinsip pertanian, bukan prinsip cocok tanam menanam. Kita menaburkan bibit mangga, kita akan panen, setelah beberapa waktu kita akan panen buah mangga. Tidak mungkin kita tanam mangga, nanti keluar durian, nanti keluar alpukat, nanti keluar misalnya manggis dan segala macam. Gak mungkin. Kalau bisa terjadi itu mungkin ya hasil itu ya hasil yang baru lah misalnya. Kalau bisa terjadi itu luar biasa. Nah ini sesuatu yang diperkirakan prinsip pertanian yang itulah yang terjadi. Apa yang kita tabur, benih apa, bibit apa yang kita tabur, itu akan kita hasilkan. Nah di sini kembali mengingatkan kita dalam kembali menggunakan prinsip pertanian. Ketika menabur bibit, dari proses bibit tumbuh tanaman, kemudian harus dirawat, bukan? Disiram, diberikan pupuk. Ketika ada rumput liar di sekitar tanaman itu dicabut, dibersihkan, dan bagaimana tanahnya digemburkan. Itu semua ada proses. Dari bibit ditabur, tumbuh tanaman, dan kemudian menghasilkan buah, panen buah. Itu butuh waktu, bukan? Tidak langsung instan. Hari ini, jam ini, detik ini, saya tabur bibit durian. Atau misalnya katakanlah saya tabur bibit jeruk atau lemon, atau misalnya apapun, pisang, pepaya hari ini, besok akan tumbuh langsung di depan pastori saya. Buah pepaya, buah mangga, buah salak, durian ada. Nggak mungkin, bukan? Enak sekali ya kalau misalnya cepat, dalam waktu instan, cepat sekali, kira seperti masak Indomie, seduh kopi, langsung jadi semua. Hari ini tanam apa, besok sudah panen. Wow, bagus sekali ya. Pasti sumber daya kita, ekspor kemana-mana gitu ya, sudah bagus jadinya Indonesia gitu ya. Kehidupan kita pasti sudah bagus dengan cepatnya tanaman. Nah, sebagaimana tanaman itu butuh proses, butuh waktu, demikian pula dengan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam proses itu. Di mana kita dipermak oleh Tuhan, bagaimana kita dibentuk untuk semakin hari semakin meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Itu bukanlah hal yang gampang, butuh proses, butuh waktu. Karena itu dikatakan bahwa kita tetap tekun, tetap patokan pada Kristus. Tidak perlu menunggu, dan jangan juga kita kemudian mengatakan sesuatu atau misalnya menghakimi dia, rasakan oleh dia. Siapa suruh dia jahat kepada saya, biarlah dia terima akibatnya. Atau misalnya kita kemudian, saya sudah berbuat baik, kok dia jahatin saya, tunggulah nanti balasannya lebih fatal lagi, biar dia jatuh miskin 7 turunan atau 8 turunan, 10 turunan. Ini yang terkadang bisa tanpa kita sadari bisa muncul keluar dari ucapan kita, bukan? Inilah kelemahan kita. Karena itu dikatakan kita butuh diamplas oleh Tuhan, dan kita butuh betul-betul kedagingan kita ini supaya diarahkan oleh Tuhan. Karena itu kita harus membiarkan supaya tetap awet, tabur tuai yang sesuai dengan standar Tuhan, standar kebenaran firman Tuhan. Maka biarkanlah hidupmu dikendalikan oleh firman Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Kalau tidak, kita akan dikatakan kamu menabur dalam kedagingan, kamu akan menuai dalam kebinasaan. Maksudnya apa? Kalau misalnya dalam arti penggambaran gini, luka, kalau kita tidak bersihkan, kita biarkan luka itu akan bisa mengakibatkan infeksi, bukan bernanah. Dan semakin kita biarkan, tentu nanah itu bisa membuat bagian anggota tubuh kita bisa kemudian menjadi busuk. Nanah itu busuk luar biasa. Mungkin lama-lama kita bisa diamputasi bagian anggota tubuh kita kalau kita tidak segera beresin, tidak segera lakukan tindakan medis, bukan? Nah, sama kita diingatkan juga, jangan biarkan dosa itu merembes, merusak kita, sehingga kita bisa menuai bau busuk akibat dosa yang mengikat kita. Jadi marilah kita mempraktekkan dan tetap mengawetkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Tabur tuai, meneladani Kristus. Biarlah Tuhan menolong kita untuk bersama-sama kita berjuang mempraktekkan prinsip tabur tuai berdasarkan firman Tuhan, dan kita berusaha berjuang untuk tidak mempunyai pemikiran apa-apa ketika kita melakukan sesuatu hal, menabur suatu hal. Kita panen apa nanti, itu nanti kapan waktunya kita nggak tahu. Yang penting dalam arti kita, saya akan melakukan sesuatu untuk menolong orang,
atau misalnya untuk menguatkan orang, saya melakukan untuk Tuhan. Saya tidak akan mengharapkan apa-apa. Dia tidak berterima kasih atau dia tidak membalas dengan kebaikan, tidak apa-apa. Saya tetap punya hati, saya tetap mempunyai kasih Kristus. Saya mau melakukan untuk Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya saya bisa membawa orang untuk kemudian mengenal Tuhan. Saya bisa menghasilkan buah roh yang Tuhan inginkan, melakukan kehendak Tuhan, taat kepada Tuhan. Itu perjuangan kita. Jadi sehingga jangan kita melakukan sesuatu yang salah kaprah. Kita harus stop melakukan perbuatan tabur tuai yang salah, yang bukan menurut firman Tuhan, tetapi menurut aturan manusia. Itu yang tidak diinginkan. Jadi disinilah kembali tabur tuai berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan aturan manusia. Tuhan tidak ingin kita mempermalukan Dia. Dikatakan bahwa jangan sesat, karena Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Dalam arti, kalau kita menelusuri di dalam arti bahasa aslinya, sesuatu yang istilah mengolok-olok Tuhan, artinya meremehkan Tuhan, atau istilahnya menghina Tuhan. Istilah menghina Tuhan itu digambarkan seperti ketika seorang istilahnya yang mengejek temannya, kasih istilahnya menaikkan hidung gini. Itu artinya lu menghina Tuhan dengan posisi gini, menaikkan hidung gini. Ini artinya gini ya, kita seakan kita mengolok-olok orang, bukan. Itulah yang dikatakan kita bisa. Jangan kamu mengolok-olok Tuhan, jangan meremehkan Tuhan, jangan mengharapkan mendapatkan keselamatan kalau diri kita tidak mau bertobat, kalau diri kita tidak mau memohon pengampunan kepada Tuhan, lalu kita menuntut akan memperoleh keselamatan. Itu sesuatu hal yang mustahil. Jadi Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada setiap kita, itulah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Seperti kita tahu lagunya bukan? Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kurang lebih itulah kata-katanya, mungkin saya salah juga, saya susah mengingat ya lirik lagu. Jadi karena kemurahan Tuhan kita bisa memperoleh kasih karunia Tuhan, keselamatan dari Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Ini yang harus kita ingat. Tugas kita melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan kita mempermalukan nama Tuhan. Jadi lakukan yang menjadi bagiannya kita. Selebihnya itu adalah bagian Tuhan. Tuhan ingin kita berjuang bersama-sama, saling tolong-menolong, saling mengingatkan. Ketika kita mampu melakukan, ayo kita lakukan dengan kasih Kristus, bukan dengan motivasi yang lain. Inilah yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita di dalam perjuangan kita, mempraktekkan, melakukan kehendak Tuhan, menghasilkan buah-buah roh, menghentikan prinsip-prinsip yang selama ini sudah keliru kita lakukan. Tuhan ingin kita bertanggung jawab di dalam di dalam mengikis habis kecenderungan kita untuk mempraktekkan dosa-dosa, untuk istilahnya lebih mengawetkan hal-hal yang disebutkan di dalam Galatia 5 ayat 19 ayat 21. Nah, ini yang perjuangan kita untuk menghilangkan itu. Jadi kita terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan kontrol saya ingin hidup saya dikontrol oleh Tuhan, saya ingin diubah oleh Tuhan, saya ingin dibentuk oleh Tuhan walaupun sakit. Berikan saya kesabaran di dalam proses itu. Dan ketika hati saya, pikiran saya, mulut saya mulai akan melontarkan sebuah kata-kata yang bukan sebenarnya hak saya, Tuhan tolong ingatkan saya. Kalau perlu Tuhan cubit bibir saya, kalau perlu Tuhan sentil saya, ingat supaya saya jangan melakukan hal-hal yang keliru, karena saya bukan bagian saya untuk istilahnya dalam arti untuk mengatakan yang tidak baik tentang seorang, atau rasakanlah, mampuslah dia, siapa suruh dia jahat kepada saya, atau ya nanti dia akan istilahnya dia sudah berbuat kepada saya, nanti ya hidupmu sukses, seperti yang tadi di dalam obrolan anak-anak muda tersebut. Oh, kamu jahat kepada saya, kamu tidak melayani ama, oh nanti hidupmu tidak sukses. Siapa kita? Kita tidak ada apa-apanya. Kita bukan seorang yang bisa memberikan berkat kepada seorang. Kita bukan seorang yang lebih daripada Kristus. Tidak. Jadi dalam arti ini kita ingat, patokan selalu Kristus. Patokan selalu bahwa Tuhan sudah baik kepada saya. Tuhan sudah melakukan sesuatu yang istilahnya seharusnya tidak pantas saya terima. Karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada hingga saat ini. Kita menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Itu bukan usaha kita. Jadi kita
Melakukan perbuatan baik bukan untuk menyogok Tuhan. Tuhan tidak bisa disogok, Tuhan tidak bisa disuap. Jadi karena kemurahan Tuhan semata kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan ingin praktekkanlah menjadi agen kasih Kristus bagi orang lain, bisa dibawa kepada Kristus, bagi orang lain bisa memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Jadi berjuang bersama, tabur tuai kasih Kristus. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah mengingatkan kami untuk kami selalu bisa waspada dan untuk kami menghentikan sebuah tindakan yang salah kaprah yang selama ini kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami mungkin telah melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali tanpa sadar ucapan bibir kami bisa melontarkan hal-hal yang bukan bagian kami. Kami bisa mengatakan juga seperti yang diucapkan dalam obrolan anak-anak muda tersebut, kamu berbuat baik, kamu akan diberkati, kamu jahat, nanti kehidupanmu tidak baik. Kami sadar kami seringkali seperti itu, dan kami sadar kami seringkali juga mengatakan bahwa rasakanlah biar dia akan menerima akibat dari perbuatan dia. Ampuni kami Tuhan, kami ingin hidup meneladani Kristus, kami ingin hidup berdasarkan apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami selalu, kami ingin menyerahkan diri kami untuk sepenuhnya diproses oleh Tuhan. Kami ingin juga kami dapat tetap peka kepada tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuntunan Roh Kudus sangat kami perlukan di dalam kehidupan kami yang lemah ini. Dan kami tahu Tuhan bahwa seringkali kedagingan kamilah yang mengontrol kami. Karena itu Tuhan, kami ingin dikontrol oleh Tuhan, sehingga kami betul-betul bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah-buah roh yang menjadi berkat bagi sesama kami, yang menyenangkan hati sesama kami. Dan kami juga diberikan kepekaan untuk selalu saling membantu, saling menolong, mempunyai kepekaan di dalam saling memperhatikan satu dengan lainnya, saling mendoakan satu dengan lainnya, dan juga kami bisa menjadi saudara dalam Kristus untuk sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan, untuk bertumbuh semakin hari semakin menyerupai karakter Kristus, bukan menyerupai karakter dosa di dalam hidup kami yang seringkali bisa menular dan mengakibatkan kerusakan pada diri kami. Ampuni kami Tuhan, tolong kami untuk selalu berjuang lagi untuk tidak patah semangat dalam bertumbuh dalam kerohanian dan keserupaan dengan Kristus. Kami juga tetap menyerahkan untuk setiap jemaat kami, saudara-saudara seiman kami di dalam pergumulan mereka masing-masing dimanapun mereka berada, baik pergumulan dalam keluarga mereka, baik pergumulan dengan anak mereka, pasangan mereka, relasi dengan mertua, ataupun pergumulan dalam pekerjaan mereka. Tuhan akan menolong setiap kami, setiap jemaat, saudara-saudara seiman kami, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami sangat membutuhkan hikmat Tuhan, kami sangat membutuhkan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melaksanakan, kami dapat tetap taat kepada Tuhan, kami dapat tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kami. Kami dapat terus memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dan kami tahu tidak mudah. Ya Tuhan, tolonglah setiap pergumulan jemaat, kuatkan setiap mereka, dan juga tolong setiap jemaat yang juga bergumul dengan kesehatan fisik mereka. Tuhan juga akan menolong mereka dalam pemulihan mereka yang bergumul untuk memikirkan hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan usaha mereka, pekerjaan mereka, ekonomi mereka. Kami mohon Tuhan akan menolong, berbelas kasihan dan terus melawat setiap kami, anak-anak Tuhan. Janganlah tinggalkan kami Tuhan, karena kami juga tak jemu-jemunya menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolonglah Tuhan negara dan bangsa kami di dalam pemulihan dan juga pengikisan akan peningkatan daripada virus corona ini. Ya Tuhan, tolong Tuhan setiap aparat pemerintah dalam tugas mereka yang tidak mudah. Anugerahkanlah kesehatan tubuh yang baik kepada mereka, hikmat kepada mereka, kekuatan kepada mereka, tanggung jawab kepada mereka untuk bisa dapat melakukan dengan baik demi pemulihan dan penstabilan kondisi di Indonesia ini Tuhan. Ya Bapak dan kalian sudah, kami juga terus menekankan tangan Tuhan juga untuk setiap rekan-rekan kami yang bergelut dalam tim multimedia demi tetap bisa kami nikmati akan firman Tuhan yang disampaikan melalui Sapa Sahabat Kristus, maupun ibadah-ibadah online, maupun tayangan doa pada hari Rabu melalui Zoom. Kami mohon Tuhan akan terus menolong tim multimedia dan juga setiap jemaat terus bisa tetap bersemangat di dalam bertumbuh di dalam Tuhan, dan juga tetap saling memperhatikan satu dengan lainnya. Tuhan, tolong kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya kepadamu lah kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan doa kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan menyertai dan menolong setiap kita.